Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dinilai tidak efektif dalam menurunkan kasus COVID-19 karena implementasinya yang tidak konsisten. Terlepas dari lambannya pemerintah menginisiasi hal ini, PPKM dinilai kehilangan momentum. Dalam konteks Jawa Timur, provinsi ini mengalami tingkat kematian COVID tertinggi, yakni lebih dari 7.000 kasus. Padahal Jawa Timur saat ini bukan penyumbang kasus COVID terbanyak. Berikut laporan khas redaksi. Hati-hati, ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu nggak ada. Inilah kritikan Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali selama periode 11 sampai 25 Januari 2021 tidak efektif. Pergerakan masyarakat masih tinggi yang membuat angka kasus COVID-19 naik. Kebijakan PPKM juga berdampak pada penurunan ekonomi. Hal ini disampaikan Presiden dalam video rapat terbatas yang diunggah di kanal YouTube kemarin. Pertanggal 31 Januari 2021, angka kumulatif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 112.795 kasus. Tingkat kesembuhan memang tiap harinya bertambah, namun sayangnya kasus kematian masih tinggi. Bahkan tingkat kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 7.000 lebih kasus kematian. PPKM yang dinilai menjadi solusi nyatanya hanya mampu menekan 13% mobilitas masyarakat. Selama sepekan ini, operasi gerakan disiplin protokol kesehatan di Jawa Timur akan ditingkatkan. Melihat penambahan kasus harian COVID-19 di Jatim yang masih fluktuatif, per 31 Januari 2021, kasus kumulatif positif COVID-19 mencapai 112.795 kasus, dengan penambahan kasus harian 895 kasus. Operasi justisi dan penambahan personil kepolisian dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan. Total melibatkan 15.000 personil kepolisian yang akan menyasar tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan. Untuk yang jilid kedua ini, itu kita lebih mengutamakan terkait sasarannya, Mbak. Sasarannya yang pertama itu adalah tempat yang menjadi tempat mobilitas daripada masyarakat, seperti pasar tradisional, kemudian terminal-terminal, pelabuhan, karena kami juga ada pelabuhan di Jawa Timur ini. Pembatasan di poin juga sudah jalan, tinggal lebih tepatnya ini disarankan tidak hanya untuk Surabaya tapi semuanya gitu, karena surat edaran khusus menyatakan bahwa pelaku perjalanan ini untuk meminimalisir resiko disarankan untuk dilakukan testing terlebih dahulu, seperti itu. Hingga hari ini Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat kematian COVID tertinggi, yakni lebih dari 7.000 kasus. Padahal Jawa Timur saat ini bukan penyumbang kasus COVID terbanyak, yaitu berada di peringkat keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Angka penambahan kasus harian COVID yang rendah dari suatu wilayah bisa jadi menunjukkan pengendalian kasus yang semu. Hal ini dapat memicu faktor lain seperti pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan menyebabkan keterlambatan penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat. Hal yang semu itu ditampakkan dari rendahnya angka kasus tetapi tingginya angka kematian. Mestinya yang pengendalian yang benar itu adalah kasus tidak apa-apa tinggi tetapi ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Pelaksanaan PPKM ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat. Data Satgas COVID-19 Jawa Timur menyebutkan, pada PPKM pertama, mobilitas hanya mampu ditekan sebesar 13%. Harapannya, dengan memperketat aturan disiplin protokol kesehatan di akhir minggu pelaksanaannya, mampu menekan mobilitas masyarakat lebih besar lagi. Akhirnya kasus COVID-19 di Indonesia bagaikan gunung es. Kasus yang ada di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak dari yang terdata.
adalah penting upaya 3T pemerintah pusat, pemerintah daerah, dibarengi oleh kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M sehingga pandemi ini dapat dikendalikan. Tim Liputan CNN Indonesia.